Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata perkuliahan ekonomi teknik. Oke, pada hari ini Bapak akan menjelaskan terkait materi terkait dengan studi kelayakan atau yang disebut dengan Feasibility Study. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke rangkaian dalam RPS, jadi Bapak hari ini akan menampilkan contoh pekerjaan terkait dengan studi kelayakan. Sebelumnya untuk kalian bisa melihat materi sebelum UTS ya. Kalian lihat lagi materi yang pertama terkait kemarin kita membahas depresiasi, bagaimana kita menyusun atau menghitung depresiasi barang. Kemudian yang kedua ada perhitungan bunga. Kemudian yang ketiga ada present value dan future value. Nah, itu kalian lihat lagi ya. Terus kemudian yang kedua adalah yang mengevaluasi hasil tugas kalian yang terkait yang kemarin itu tugas pertama ataupun kedua dan UTS. Jadi masih banyak yang mengumpulkan tetapi melewati batas. Nah, saya mohon untuk nanti kita ujian akhir tolong diperhatikan, silakan disesuaikan dalam pengumpulan tugasnya supaya kalian lebih disiplin, tidak telat lagi ya. Di hari ini saya mencoba memaparkan secara sekilas pekerjaan yang saya kerjakan di tahun lalu ya, di tahun 2016 terkait dengan tema yang saat ini kita bahas, feasibility study atau studi kelayakan. Jadi di sini mengambil studi kasus, studi kelayakan pengembangan TPI di Kabupaten Probolinggo. TPI itu adalah tempat pelelangan ikan. Jadi sebelum kita membangun perlu adanya kajian atau istilahnya perencanaan di awal. Sehingga apa? Kita harus dengan studi kelayakan ini kita harus melihat dari berbagai aspek. Yang pertama kita melihat dari aspek studi kelayakan dari aspek sosial. Nah, sosial itu harus juga dipertimbangkan. Kemudian yang kedua dari aspek finansial, apakah dana anggaran nanti yang kita bangun itu sesuai atau tidak. Nah, nanti kita jelaskan secara detail pada slide ini ya. Nah, ini kebetulan TPI atau tempat pelelangan ikan itu berada di Kabupaten Probolinggo. Kalau kita melihat di Kabupaten Probolinggo sendiri itu wilayahnya berada di pantai utara pesisir, sehingga daerah itu merupakan produk unggulannya ya hasil pertanian itu, hasil perikanan itu sendiri. Nah, itu seperti itu ya. Saya lanjutkan ya. Sebentar. Ini agak umum. Oke, kita masuk ke pendahuluannya ya, di latar belakang. Kenapa kita perlu melaksanakan studi kelayakan ini? Yang pertama, karena di sana ya tempat pelelangan ikan itu, jadi sepanjang pantai utara itu yang berada di pantai utara itu yang aktif itu hanya 2. Kemudian yang lainnya itu ada tetapi mati suri sehingga tidak dipergunakan. Akibatnya apa? Ketika hasil perikanan itu dari nelayan itu mereka dapat, maka tidak melalui TPI sehingga langsung diambil oleh tengkulak. Akibatnya apa? Harga yang ditawarkan atau harga yang diberikan itu murah sehingga akan merugikan nelayan sendiri. Kemudian yang kedua adalah latar belakang kedua adalah di pantai utara itu kita mempunyai panjang garis pantai sepanjang 72 km. Nah, ini cukup panjang juga ya. Kemudian peran dari TPI, dari Service Center menjadi Marketing Center. Jadi ketika nanti kita beroperasi TPI itu harusnya memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang ada di pantai utara atau nelayan.
Kemudian yang keempat adalah disparitas ekonomi nelayan dan pedagang. Jadi adanya disparitas ekonomi itu terlalu jauh antara nelayan dan pedagang, seperti itu. Kalau kita melihat tujuannya apa sih Pak sebenarnya kita melaksanakan studi kelayakan? Yang pertama adalah menyusun perencanaan jangka menengah dan studi kelayakan dari aspek dari aspek teknisnya sendiri itu bagaimana, kemudian dari aspek finansialnya dan aspek sosial. Jadi semua aspek itu harus kita nilai apakah layak atau tidak. Kalau layak itu seperti ini, kalau tidak layak apa yang perlu diperbaiki, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah rujukan atau referensi dalam meningkatkan dan mengembangkan tempat pengelolaan ikan di Kabupaten Probolinggo. Ini sebuah referensi bahwasanya begitu pentingnya dari tempat pengelolaan ikan itu nanti ketika sudah dikembangkan. Oke, saya lanjutkan. Ke slide berikutnya. Kemudian di sini target dan sasarannya apa? Di sini ada yang pertama yaitu tersusunnya dokumen. Jadi dokumen perencanaan. Jadi sebelum kita membangun atau pada tahap konstruksi, yang pertama harus adanya perencanaan yang matang. Dengan perencanaan yang matang, maka akan menghasilkan output yang sesuai. Kemudian tersusunnya rencana pengelolaan dan pemanfaatan TPI. Jadi ketika kita akan adanya studi kelayakan, kita mempunyai perencanaan. Nah, dari perencanaan TPI itu ada rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka panjangnya seperti apa. Kemudian adanya sistem kerjasama koordinasi antar semua pihak atau stakeholder dalam pembangunan pengembangan TPI di Kabupaten Probolinggo. Jadi kebetulan kegiatan di Kabupaten Probolinggo karena daerah tersebut produk unggulan itu dari Dinas Perikanan dan Kelautan sendiri itu adalah hasil produk dari perikanan. Nah, baik itu hasil pengolah perikanannya, kemudian hasil olahan perikanan ataupun hasil-hasil yang terkait dari perikanan itu sendiri. Kemudian ruang lingkupnya apa? Nah, di sini ruang lingkup wilayah itu semua tempat TPI yang berjumlah 6 titik ya. 6 titik itu tersebar di Kabupaten Probolinggo. Di sini Kabupaten Probolinggo itu ada 24 kecamatan. Dari masing-masing kecamatan itu tidak semua. Jadi yang pada TPI itu otomatis yang pada wilayah di Pantai Utara itu ada 6. Nah, tadi sudah saya paparkan atau saya jelaskan di depan, dari 6 itu ada 2 yang masih beroperasi, sehingga kita bagaimanakah kita memaksimalkan yang 4 itu atau memang akan menambah lagi. Nah, itu nanti kita paparkan pada kegiatan atau studi kelayakan ini. Kemudian pekerjaan ini apa? Pekerjaan ini meliputi yang pertama kita harus mengidentifikasi komoditas unggulannya apa. Komoditas unggulan itu bagaimana kita mencari dari LG-nya berapa. Jika LG lebih besar dari 1, maka daerah tersebut bisa memenuhi daerahnya sendiri dan daerah lain, seperti itu. Kemudian studi kelayakan dari aspek teknisnya, kemudian finansial, ekonomisnya, dampaknya bagaimana. Kemudian yang terakhir kita harus mempunyai strategi dalam pengembangannya yang dituangkan dalam indikasi program. Biasanya indikasi program itu ada tahapan dari yang pertama prioritas utama 5 tahun, kemudian 10 tahun sampai jangka panjang. Nah, itu sudah harus secara istilahnya secara terstruktur. Tahun pertama itu yang memang prioritas utama yang harus didahulukan dibanding dengan tahun setelahnya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke, nah, di sini kita melihat ketika nanti biasanya nanti ini juga bisa sebagai bahan ya atau referensi ketika kalian nanti akan menyusun proposal atau skripsi, harus ada peta wilayah studi. Apa fungsinya? Nah, di sini peta itu menunjukkan di mana tempat kalian akan melakukan penelitian. Nah, peta yang bagus itu kemarin pada mata perkuliahan pemetaan SIG saya sudah
saya jelaskan ya di awal itu bagaimana cara membuat peta yang informatif. Nah, di sini contohnya, di sini harus ada judul petanya, kemudian ada skala yang dipakai itu berapa, kemudian ada indeksnya, ada legendanya. Legenda ini menunjukkan bahwa arti dalam simbol-simbol yang ada di peta. Misalnya jalan arteri itu simbolnya warnanya merah, lebih tebal daripada jalan kolektor. Kemudian di sini ada pewarnaan yang berbeda di peta. Nah, ini digunakan untuk membedakan di masing-masing kecamatan atau kecamatan yang pada kegiatan ini yang fokus itu yang berwarna ini ya, mulai dari di sebelah barat ini kan lautnya ya di atas ini, kemudian berbatasan di sini di pesisir pantainya, kemudian kecamatan atau wilayahnya itu di sebelah utara seperti ini. Di sini mulai dari membentang, mulai dari sumber asih yang sebelah kiri sampai ke daerah Paiton. Nah, di sini merupakan potensial untuk produk unggulannya itu perikanan. Ini contohnya ya. Kemudian apa sih sebenarnya output dari kegiatan ini? Yang pertama itu kita mengidentifikasi karakteristik, kemudian potensinya itu apa benar di sana potensinya perikanan atau pengolahan, atau memang di Kabupaten Probolinggo sendiri ada memang sudah ada hasil perikanan, tapi dalam hal pengolahannya itu belum maksimal. Nah, itu ada perhitungannya. Nanti perhitungan itu ada di dalam RPS di ekonomi teknik ya, ada nanti analisis yang menghitung apakah kita nanti ketika kita menginvestasikan pada tahun sekian, apakah tahun sekian kita mendapatkan untung atau malah rugi. Nah, seperti itu. Kemudian kita harus mengetahui permasalahannya apa, karena ketika kita akan menuangkan suatu strategi ataupun suatu solusi, kita pasti berdasarkan kondisi existing atau permasalahannya. Dari permasalahan nanti di sini ditarik dalam suatu analisis, kemudian di sini dalam kaitannya di kegiatan ini nanti ada namanya arahan dan program strategi. Nah, arahan dan program strategi ini didapatkan dari permasalahan yang ada di lapangan, bagaimana pengolahannya dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan ini sebentar ya, saya lanjutkan di slide berikutnya. Nah, dengan Bapak memberikan studi kasus langsung kegiatan, minimal kalian bisa nanti arahan dari mata kuliah ini digunakan untuk mengerjakan ini, ataupun ini merupakan salah satu dalam ada analisis ya, salah satu analisis nanti ada yang di sini seperti itu. Kemudian kita masuk ke tahap metodologi. Nah, ini yang terpenting ya, tahap metodologi itu cara-cara apa yang nanti diperoleh atau cara atau teknisnya bagaimana pada waktu turun ke lapangan. Otomatis di sini adanya survei. Survei itu ada dua macam, survei primer dan survei sekunder. Apa yang disebut survei primer? Yaitu yang pertama di sini adanya observasi lapangan. Jadi kita turun ke lapangan, kita melihat kondisi ada di lapangan, apa permasalahannya, kemudian di situ kita melihat kondisi bagaimana kaitannya dengan tempat pelelangan ikan yang sekarang, bagaimana bangunannya sudah ada ataupun sudah dialihfungsikan yang lain. Nah, itu survei primer, survei langsung ke lapangan. Kemudian yang kalau kita survei sekunder itu ya survei dari dinas instansi terkait, misalnya dinas-dinas PU ataupun yang lain, ataupun dari literatur atau dari buku. Nah, itu. Kemudian respondennya apa? Kalau responden di sini ya otomatis masyarakat yang berada di daerah pesisir pantai. Bagaimana kemauan masyarakat itu harus dituangkan, kita harus mengerti, tidak bisa kita sesuai subjektif ya, soal kita harus gini. Jadi kita harus melihat kemauan dari masyarakat bagaimana.
arahnya mau kemana, nanti kita tampung dalam sebuah analisis dari survei primer, dari survei sekunder, dan analisis lain dalam satu pengolahan data sehingga nanti ketemu bagaimana sih maunya. Nah, di sini kan nanti juga ada kita namanya FGD atau Forum Group Discussion. Di situ kita menghadirkan dari masyarakat sekitar, kita ajak diskusi bagaimana intinya bagaimana kita mengembangkan wilayah di pesisir pantai seperti itu. Nah, ini metodologi kalian harus paham. Nanti juga pada waktu kalian akan menyusun proposal ataupun skripsi, nanti ketika Bapak menjadi dosen, misalnya dosen pembimbing atau penguji, pasti saya tanyakan metodologi yang jelas. Dan ketika metodologi itu tidak jelas, maka output kalian maka juga tidak jelas. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk metodologi. Ini ada yang namanya beberapa analisis yang dipakai di sini. Ini ada namanya analisis deskriptif. Berarti analisis deskriptif itu menjelaskan secara deskriptif apa aja yang di sini yang termasuk analisis deskriptif. Yang pertama ada analisis kebijakan. Otomatis ketika kita merencanakan suatu kegiatan, kita harus melihat kebijakan atau peraturan yang terkait yang berlaku di daerah tersebut, dan juga kita harus melihat cantolannya. Misalnya ketika kita akan merencanakan suatu wilayah, kita harus melihat rencana tata ruang wilayahnya. Bagaimana rencana tata ruang wilayah misalnya di kota kabupaten, kemudian kita lihat pada skup tingkat atasnya nasional dan sebagainya. Nanti itu kita harus sinkron. Jangan sampai ketika kita merencanakan suatu kegiatan kita menabrak dari aturan atau perundangan yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua ada analisis dimensi usaha perikanan tangkap. Di sini kita memproyeksi atau melihat kebutuhan atau berapa sih sebenarnya rata-rata pendapatan dari nelayan itu. Kemudian ada analisis tujuan pembangunan TPI, apa yang tujuan dalam pembangunan TPI. Kemudian ada analisis kelayakan pengembangan. Nah, di sini kita masuk kelayakan pengembangan TPI itu ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu tujuannya untuk SWOT itu adalah S-nya itu strength, W-nya weakness, O-nya itu opportunity atau kesempatan, threatness, T-nya itu ancamannya. Nah, analisis SWOT di sini fungsinya untuk menampilkan strategi apa ketika ada permasalahan seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu harus kita bisa memasukkan pada analisis SWOT. Kemudian juga harus mempertimbangkan dalam studi kelayakan ada analisis finansial. Nah, finansial itu anggarannya berapa ketika membangun TPI sekian, apakah sesuai atau tidak. Kemudian yang ketiga ada analisis sosial masyarakat. Nah, kita harus melihat kondisi sosial masyarakat di daerah tersebut. Misalnya di sana sosial kulturnya itu pada Kabupaten Probolinggo itu banyak orang Madura atau campuran ya. Nah, situ kita harus sesuaikan bagaimana gaya hidupnya, kemudian kebiasaannya bagaimana, itu harus juga kita analisis. Jadi analisis ini tidak hanya finansial, tapi semua aspek itu harus kita analisis juga. Kemudian ada analisis potensi bermasalah, potensinya apa, potensinya itu bisa misalnya tadi sudah, apakah benar-benar di Kabupaten Probolinggo perikanan, ataupun ada produk unggulan yang lain. Nah, itu kan harus ketika harus tahu itu produk unggulan atau enggak, kan ada perhitungannya bagaimana produksinya tiap tahun, kemudian berapa rupiah yang dihasilkan. Nah, itu harus masuk ke analisis potensi. Kemudian permasalahannya juga harus dibahas. Jadi permasalahan tidak melihat dari satu aspek aja, akan tetapi kemarin itu kalau kalian belajar di mata kuliah analisis, pokoknya membahas tentang akar masalah. Nah, di situ dalam akar permasalahan tersebut kita melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda ya. Kita kumpulkan di akar permasalahan, ataupun akar masalah itu masalahnya kita kelompokkan seperti ini. Nah, nanti turun ke bawah itu ketahuan, oh ternyata permasalahan yang benar-benar menjadi permasalahan utama itu seperti ini. Nah, itu sudah, kalau kalian ikuti perkuliahan saya itu sudah saya ajarkan seperti itu dan aplikasinya. Nah, ini paling mudah
bisa digunakan atau referensi kalian ketika nanti kalian menyusun proposal ataupun skripsi ya. Kemudian ada analisis tingkat kepuasan. Nah, ini analisis IPA atau Important Performa Analysis, di mana ketika misalnya contoh misalnya nanti ada kuesioner analisis IPA, di situ ada namanya kepentingan dan kepuasan. Nah, ketika masyarakat menganggap perlu sebenarnya adanya TPI Pak, supaya harganya itu tidak terlalu rendah atau harganya tidak merugikan dari nelayan. Nah, itu penting, tetapi kepuasannya dari nelayan itu belum maksimal, karena di sana memang TPI-nya masih ada tapi tidak bergunakan, atau mungkin ada TPI tapi dipergunakan untuk madrasah. Itu banyak terjadi untuk pendidikan ya, digunakan pendidikan sehingga tidak kembali ke fungsi yang semestinya. Nah, itu nanti ada variabel-variabel yang harus ada, sehingga nanti ketemu apakah dari masyarakat itu harus variabel yang harus ditingkatkan ini. Gitu. Kemudian ada analisis gap. Nah, nanti kita jelaskan ke slide berikutnya ya. Silahkan dari sini ya, ketika ada pertanyaan atau unek-unek, saya harapkan dari kalian daripada kalian nanti bertanya ke temennya juga nggak paham, lebih baik ditanyakan langsung ya, nanti bisa di Google Classroom ataupun di kolom video ini. Silakan, nanti sedapat mungkin saya bisa menjawab, akan saya jawab. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini agak panjang ya videonya, tapi bisa ya sebagai referensi untuk kalian nanti misalnya setelah lulus kalian mendapat pekerjaan yang mirip, itu kan bisa sebagai referensi. Nah, di sini kita masuk ke analisis ya, tadi ada analisis kebijakan, kita melihat kawasan peruntukan. Nah, di situ kawasan peruntukan perikanan, bagaimana kawasan peruntukan tangkap, bagaimana tahu suatu kawasan itu untuk perikanan ataupun untuk perikanan tangkap atau pengolahan, dan disitu bisa dilihat di rencana tata ruang wilayahnya. Nah, di RTRW itu nanti ada penetapan wilayah di situ untuk wilayah tangkap, kemudian untuk daerah perdagangan dan sebagainya. Itu harus dilihat di aturannya untuk di rencana tata ruangnya. Nah, ini contoh analisis kebijakannya ya. Kemudian kita masuk analisis dimensi usaha. Nah, kebetulan kenapa 5? Tadi katanya ada 24 ya. Yang 5 itu yang berada di pesisir utara. Nah, kita lihat di pesisir utara itu ada, kalau kita melihat analisis dimensi usaha, harus ada armadanya berapa, kapalnya ya, misalnya alat tangkapnya jumlah berapa, produksinya berapa, terus nilai omsetnya berapa. Nah, ini harus juga kita hitung analisis dimensi usaha. Oke. Nah, ini analisis dimensi usaha perikanan, ada fungsi produksi output, dan faktor produksi input. Yang produksi output terkait dengan biologi dan teknis, aspek teknis. Kemudian faktor produksi input terkait interaksi alat tangkap dengan sumber daya SDI-nya. Kemudian saya lanjutkan ya. Sebentar. Ini kok macet ya. Oke, ini kita masuk analisis tujuan pembangunan. Nah, di sini ada tujuan pembangunan TPI itu apa? Kita melihat dari aturan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Kemudian pengertian TPI sendiri, kita tidak lepas dari pengertian TPI sendiri. Kemudian TPI belum menjadi langkah awal pemasaran harga yang layak bagi nelayan, bargaining position nelayan tidak ada. Jadi kalau adanya TPI itu bisa meningkatkan harga, dalam artian nelayan tidak sampai rugi, seperti itu. Kemudian realitas lapangan belum melaksanakan mekanisme penilaian. Nah,
Ada juga di permasalahan di lapangan itu sudah ada TPI-nya tapi tidak terlaksana, sehingga realitas lapangan itu ya nggak terlaksana sistem lelangnya itu. Kemudian di sini ada analisis IPA tadi, Important Performance Analysis, itu ada penilaiannya, maka atribut atau variabel apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian analisis tadi, ini analisis IPA-nya ketemu berapa persen. Kemudian analisis gap-nya di sini, mulai dari ada kriterianya pelelangan, fasilitas, bagaimana kualitas ikan, sanitasinya seperti apa, anggaran, retribusi, kemudian dijumlah ya. Nah, ini nilai kepuasan pada masing-masing atribut. Oke, ya ini yang saya sebutkan tadi ya, analisis potensi masalah, salah satunya dengan pohon akar masalah. Nah, seperti ini kita lihat awal permasalahannya apa di sini. Yang pertama adalah potensi perikanan belum termanfaatkan secara optimal. Nah, kenapa faktor-faktor itu dijabarkan ke bawah? Yang pertama bisa karena armada penangkapannya skala kecil. Kemudian mekanisme penilaian ikan tidak dilaksanakan. Yang ketiga itu minimnya unit pengolahan ikan. Yang keempat misalnya sistem organisasi tidak berjalan maksimal. Kenapa? Nah, kenapa sistem organisasi tidak berjalan maksimal? Karena tidak aktifnya kelembagaan. Nah, pada kondisi di lapangan maka kelembagaan koperasi itu belum berjalan maksimal. Ada tetapi mati suri. Nah, seperti itu ya. Itu permasalahan yang perlu nanti bisa diakomodasi dalam analisis sehingga strateginya keluar. Misalnya perlu adanya mengaktifkan kelembagaan koperasi. Nah, seperti apa strateginya? Nah, itu nanti dijabarkan di indikasi program yang secara teknis bisa nanti dilaksanakan tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Kemudian ada lagi potensi perikanan belum termanfaatkan secara optimal. Kenapa belum optimal? Armada. Nah, ini salah satunya TPI tidak berfungsi. Ada TPI lokasi, salah satu lokasi TPI di Kalibentuk yang diapit oleh sungai menyebabkan laju pendangkalan. Nah, kalau belum maksimal apalagi pengolahan hasil perikanan belum ada. Nah, ada hasil perikanan tapi pengolahannya belum bisa dijalankan maksimal, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Bentar ya, ini nanti materi nanti saya share di Google Classroom ya. Bisa lanjutkan. Ini masih kita membahas terkait analisis yang digunakan ya, yang digunakan dalam kegiatan ini. Bentar, ini agak kemudian kita masuk ke SWOT. Nah, SWOT itu nanti ada diagramnya, ada penilaiannya ya. Di SWOT ini kita menilai dari 5 kecamatan, kemudian ada IFAS-EFAS-nya itu bagaimana strategi dari masing-masing kecamatan itu. Nanti perlu kalian ketahui bahwa di analisis SWOT itu ada namanya diagram, atau mulai dari diagram pertama, kuadran pertama, maksud saya kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, keempat. Nah, itu masing-masing mempunyai strategi sendiri, ada perhitungannya. Kemudian kita menampilkan strateginya apa, weakness-nya apa, kelemahannya apa, nanti keluar. Kemudian ini di skor bobotan. Nah, ini keluar Python 12, Kalibentuk 8, Taman Sari 8, sampai Payaman 6. Kemudian analisis finansial. Ini studi kelayakannya kita lihat juga dari sini ya. Asumsi administrasi pengembangan tempat penyelenggaraan ya. Di Python ini asumsi finansialnya kita harus menghitung kita butuh apa di sana, timbangannya.
kemudian ATK komputernya juga ada juru lelangnya, kita bayar berapa bangunannya. Nah di total misalnya kita dari aspek finansial butuh 185 juta pada tahun tersebut ya 2016. Apakah sesuai apa enggak? Ini harus kita hitung juga. Kemudian analis finansial ini kita mencoba menampilkan analisis finansialnya ya, atau anggarannya berapa ketika akan membangun TPI. Nah di sini ada uraian pengerjaannya, misalnya lantai dermaga dan jeti kita butuh harga satunya 2,5 juta, kemudian ada pasar ikannya 5 juta, sampai dengan drainase lingkungannya 5 juta, maka jumlah yang dibutuhkan untuk bangun 715 juta, ada PPN yang 10%, sehingga rata-rata estimasi 780. Jadi harus sampai keluar, namanya SD kelayakan harus tadi memperhatikan banyak hal dan harus keluar ya ketika pada aspek finansialnya. Kemudian secara umum analisis sosialnya juga harus dipertimbangkan juga di sini. Misalnya yang pertama, masyarakat itu bersifat terbuka dan mudah beradaptasi, sampai dengan tipologi masyarakat Jawa Timur sebagai besar tidak instan. Nah ini bisa menjadi suatu permasalahan atau menjadi sesuatu yang bisa untuk pertimbangan ketika nanti dalam sudah sudah terbangun. Nah ini analisis sosialnya harus sesuai dengan kondisi di lapangan di survei primer. Oke, saya lanjutkan. Analisis sosial, sabar ya. Nah ini kelayakan pengembangannya. Nah ketika kita ngomong kelayakan pengembangan, ada parameter yang harus ditampilkan. Yang pertama adalah kapasitas dan ketersediaan fasilitas. Nah, kita mempertimbangkan di 5 kecamatan tadi apakah bagus, rendah, ataupun cukup. Nah, ini mulai parameter harus diperhatikan juga. Yang pertama adalah kapasitas, ketersediaan fasilitas, kemudian tata kelola fasilitas, konektivitas dengan sektor ekonomi lainnya, dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah itu terkait dengan undang-undang atau perda. Nah, itu mendukung nggak ketika akan membangun. Kemudian yang kelima, politik pembangunan, ini harus semua dianalisis. Kemudian ini pengembangan Python, legalitas hukum tentang pelelangan ikan, kemudian pemenuhan sarana, pembentukan kelembagaan, dan akses pemodalan pelelangan. Oke, saya lanjutkan. Sebentar. Nah, minimal ketika saya sudah menampilkan ini, kalian paham, oh ternyata yang saya ajarkan atau yang Bapak ajarkan ke kalian itu fungsional ini tidak hanya kita ke konstruksi, jadi ke ekonomi tekniknya juga kalian harus bisa menghitung. Nah ini pengembangan TPI seperti ini. Kemudian struktur model, elemen kunci, ada sektor-sektornya, elemen-elemennya harus dijabarkan juga. Nah ini banyak hal ya, jadi analisisnya itu secara komprehensif. Nanti kalian pasti nanti ketika lulus beberapa pekerjaan nanti, oh ternyata yang Bapak Arif ajarkan itu ini. Oh seperti itu ya. Kemudian masyarakat yang terpengaruh level 1, level 2 sampai level 6. Kemudian ntar ya, ini terkait masyarakat yang terpengaruh itu siapa aja. Nah ini kita masukkan ke kuadran, ada sektor-sektornya mulai sektor 1, 2, 3, dan 4. Nah masyarakat terpengaruh itu masuk sektor 3. Oke, saya lanjutkan. Kendala utama. Nah ketika sudah masuk level-level tersebut, kita ada kendala utama yang memang harus diperhatikan. Misalnya
konflik kepentingan pemanfaatan perairan. Nah, ini biasanya konflik antara pemerintah kabupaten setempat dengan pusat. Nah, kendala utamanya apa? Masuk sektor 4. Kemudian ketika ada kuadran ini nanti berpengaruh terhadap solusi yang akan kita hasilkan. Kemudian ada tolak ukur keberhasilan seperti ini, ada keberlanjutan perikanan tangkap, nanti berkurangnya konflik sehingga kita lebih mudah berkoordinasi antar stakeholder. Nah, jadi tidak semudah kita misalnya bangun aja langsung, nah tidak memperhatikan yang lain, itu kan ya menjadi kendala. Jadi semua itu harus secara sistematis, harus secara ada perhitungannya jelas, dampak-dampak apa yang dihasilkan, apakah memberikan dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, di sini kalian nanti belajar juga terhadap, kita belajar ke masyarakat, belajar bagaimana kehidupan masyarakat di masing-masing daerah itu berbeda, bagaimana tabiat atau kebiasaannya itu akan berpengaruh kepada perilakunya. Nah, ini saya skip aja ya. Oke, saya lanjutkan. Semua itu itu yang menentukan. Oke, kita langsung aja ya, ini banyak sekali slide-nya. Kita masuk ke ini ya, sebentar, ini agak lemot. Nah, di sini nanti keluar juga pembahasan juga sampai indikasi programnya lengkap semua. Di sini bagaimana nanti yang dilakukan tahun pertama, tahun kedua atau 3 itu lengkap. Nah, ini sampai kesimpulan ya. Jadi kesimpulan itu menjawab permasalahan di tadi, analisis apa digunakan, harus keluar outputnya. Nah, kelayakan kesimpulan di sini ya, kita langsung ke kesimpulannya aja ya. Nanti materi silahkan dilihat ya. Nah, kesimpulannya, kelayakan pengembangan terbaik tidak bisa kita membangun seluruhnya. Jadi ada tahap-tahapan awal, tahap pertama apa yang dibangun. Nah, kelayakan pengembangan terbaik secara berturut adalah Python, Radu Putih, Kalibuntu, Bayaman, Gili Tapang, dan Taman Sari. Arahan kelayakan pengembangan pada Python dan Radu Putih. Nah, di sini kelayakan yang terbaik pengembangan yang pertama ada Python, Radu Putih, Kalibuntu, Bayaman, Gili Tapang, dan Taman Sari. Tapi dari semua ini yang arahannya kita harus melihat lagi, di arahannya itu ke arah Python dan Radu Putih. Rekomendasinya, nah ini rekomendasi rencana pengembangan arahan terdiri 4 bidang: infrastruktur, kelembagaan, SDM, dan SDI. Infrastruktur ada 13 program. Kemudian koordinasi, jadi perlu karena kita kalau studi kelayakan ketika sudah setuju, maka kita itu berhubungan dengan lintas SKPD atau dinas, jadi semua harus saling berkoordinasi sehingga menghasilkan output yang bagus. Oke, mungkin nggak apa-apa ya terlalu banyak, hingga kalian mempunyai gambaran yang lebih komprehensif, apa digunakan apa-apa, digunakan analisis ini untuk apa, dan lain sebagainya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya harapkan kalian langsung bisa tulis di kolom komen ataupun di Google Classroom, tidak usah perlu malu dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton, telah menyimak sampai akhir, semoga bisa memberikan manfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jaga kesehatan.